Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita masih bertemu lagi dalam program Mutiara Parlemen bersama saya Novita Sinta. Tema yang akan kita angkat kali ini berkaitan dengan pondasi dasar ataupun kewajiban yang memang harus dilakukan oleh umat Islam. Nah, seperti biasa kita bakal tanya-tanya orang-orang di sekitar sini. Kira-kira pada paham nggak ya? Yuk, terus ikuti saya pemirsa. Assalamualaikum. Boleh ngobrol nggak, Mbak? Boleh. Namanya siapa, Mbak? Cynthia. Mbak, saya mau nanya nih, kalau Mbak tahu nggak pondasi dasar ataupun kewajiban yang memang harus dilakukan oleh umat Islam? Kalau kewajiban umat Islam ada beberapa, yaitu antara lain syahadat, sholat, puasa, zakat, kewajiban pribadi yang harus dilakukan tanpa kecuali gitu. Nah ini saya nanya lagi nih, apa nggak rukun Islam? Oh, hafal dong. Coba sebutin, Mbak. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Oke Mbak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Mbak, boleh ngobrol nggak, Mbak? Iya, boleh. Namanya siapa, Mbak? Yun. Yuyun, saya mau nanya nih, tahu pondasi dasar ataupun kewajiban umat Islam nggak? Kewajiban umat Islam itu dibangun oleh 3 hal ya, Mbak, kalau yang saya pelajari. Yang pertama adalah iman, Islam, yang kemudian yang ketiga adalah ihsan. Iman itu tentu keyakinan kita kepada Allah, kepada hal-hal yang gaib dan sebagainya yang kita kenal dengan rukun iman. Pasti waktu kecil kita juga belajar ada 6 rukun iman. Kemudian ada Islam. Islam itu yang kita tahu juga ada rukun Islam yang 5 itu. Kemudian ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama umat Islam, kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah yang lain juga. Nah, sekarang mau nanya, Mbak, apal rukun Islam nggak? Coba sebutin, Mbak. Insya Allah hafal. Yang pertama syahadat, mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji apabila mampu. Oke Mbak Yuyun, makasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengar jawaban dari beberapa orang tentang pondasi dasar ataupun kewajiban yang memang harus dilakukan oleh umat Islam. Nah, untuk melengkapi jawaban tadi pemirsa, ada baiknya kita saksikan dulu tausiah dari anggota DPR berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah. Para pemirsa yang insya Allah mendapat rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia apapun profesinya, tentu punya kewajiban. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya jin dan manusia ini diwajibkan beribadah kepada Allah. Yang kedua, sebagai manusia tentu kita harus melakukan interaksi, berbuat baik antar sesama. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa membantu, saling tolong-menolong di antara kita sekalian. Apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat harta yang lebih, tentu kewajiban kita dan harus ingat bahwa dalam harta kita juga terdapat harta orang lain yang berhak. Oleh karenanya ada ajaran tentang zakat. Bagaimana para agniya ini yang telah wajib hartanya dizakati untuk berbuat, menolong dengan berbagi harta kepada masyarakat fuqara wal masakin. Ketika saudara kita ditimpa musibah, baik sakit ataupun musibah lainnya, tentu sebagai sesama
Muslim, sebagai sesama manusia, kita pun harus menolong dan membantunya. Dan semua apa yang kita lakukan dalam proses interaksi antara kita, semuanya dilakukan semata-mata dalam kerangka hablum minanas, membangun hubungan antar sesama kita. Jadi pertama adalah hablum minallah, bagaimana kita memperbaiki, meningkatkan ibadah kita, mahdoh, sholat, zakat, puasa, dan melaksanakan ibadah haji. Tapi juga sebagai sama manusia juga kita membangun interaksi, membangun hubungan manusia dengan baik, dengan cara saling tolong-menolong, saling membantu antara semua kita. Karena manusia seharusnya sejatinya bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Horunas anfa'hum linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.